Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsa dengan NIM A1M1200071, kelas A, angkatan 2021. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah Teknologi Informatika dengan judul Teks Persuasi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan bentuk tulisan dengan bertujuan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi memiliki sifat subjektif. Ini karena isinya murni dan merupakan pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Poin selanjutnya adalah tujuan dari teks persuasi adalah membujuk atau mengajak pembacanya agar mengikuti atau melakukan ajakan, perintah atau bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Adapun ciri teks persuasi biasanya di dalamnya terdapat kalimat dan kata-kata yang berupa mengajak dan mempengaruhi pembacanya. Teks persuasi dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain: 1. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. 2. Meyakinkan pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca. Teks persuasi berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Poin ketiga adalah kata-kata ajakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi adalah berisi kata-kata ajakan. Teks persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukan, dan lain-lain. Dan poin keempat yaitu menghindari konflik. Biasanya, teks persuasi menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesempatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Selanjutnya yaitu poin struktur teks persuasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Darmawati, teks persuasi adalah teks yang berisi 3 unsur yang wajib ada, yakni pendahuluan, fakta, dan ajakan. Pendahuluan menjadi struktur yang harus ada dan paling penting, kemudian fakta menjadi hal dasar yang penting digunakan untuk mempersuasi calon pembaca, sementara ajakan tentu ditujukan kepada orang lain atau pembaca. Yang kedua yaitu menurut Suparno dan Yunus. Suparno dan Yunus menyebutkan bahwa struktur dalam teks persuasi memiliki beberapa poin penting, seperti menentukan tema atau topik yang akan diambil, memiliki tujuan berdasar terhadap sebuah peristiwa, mengumpulkan data berupa pengalaman dan penelitian, kemudian membuat mapping atau kerangka karangan. Yang kelima yaitu pengembangan kerangka karangan dan judul. Yang ketiga yaitu menurut Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pertama, pengenalan isu. Salah satu struktur yang mudah dipahami, terutama dalam hal apa saja yang harus dituliskan pertama kali dalam jenis ini. Pengenalan soal isu menekankan pada pengantar umum, tetapi masalah yang disampaikan masih sangat mendasar. Yang kedua yaitu rangkuman argumen, menekankan pada pendapat penulis yang diharap mampu mempengaruhi para pembaca. Dalam hal ini, rangkuman argumen juga untuk mengemukakan fakta serta data yang ingin disampaikan oleh penulis teks persuasi. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan merupakan inti dari teks persuasi yang memang merupakan tujuan dibuatnya teks ini. Ajakan memang bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Hal ini tergantung dari selera masing-masing para penulis. Yang keempat yaitu penegasan pernyataan kembali, merupakan suatu upaya dari penulis memberi tekanan terhadap persuasi yang akan disampaikan kepada para pembaca. Ungkapan yang sering disampaikan adalah memberi penegasan menggunakan kata
Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu contoh teks persuasi. Contoh yang pertama, banyaknya penawaran untuk investasi karena memang keuntungan melimpah yang bisa diperoleh menggunakan kemajuan teknologi dan kecepatan internet. Bentuk investasi pun beragam, salah satunya melalui media online. Banyak investasi muncul dengan menawarkan keuntungan menggiurkan. Harus berhati-hati karena hal tersebut bisa sebagai kedok. Contoh yang kedua yaitu selama ini pestisida dianggap sebagai bahan yang ampuh untuk menghilangkan hama. Penggunaan pestisida dalam jangka lama ternyata memiliki dampak buruk. Alih-alih menyuburkan tanaman, pestisida justru membuat tanaman malah menjadi tidak subur. Penggunaan pestisida juga tidak baik untuk lingkungan, mengingat sifatnya adalah mencemari. Demikianlah penjelasan mengenai teks persuasi mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan struktur hingga contoh yang ada. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.